Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Harley Coffee. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara menyangrai kopi robusta, fine robusta lebih tepatnya, untuk bahan kopi susu. Jadi ini pas untuk Anda yang mungkin punya angkringan, itu bisa dipakai salah satunya kopi ini. Tentunya kalau pakai kopi ini saya yakin karena dari bahan bakunya bagus, nah seperti ini. Kemudian hasilnya pun juga bagus seperti ini. Nah, ketika disajikan kepada pelanggan Anda, pasti dia akan kembali lagi. Gitu. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Jadi yang ini tadi batch pertama, kita langsung masuk ke batch kedua, yaitu kita nyalakan apinya, api yang di dalam itu ya, itu kita tekan yang di sini, kemudian yang di dalam itu akan nyala. Nah itu apinya nyala biru merata. Oke, kemudian kita tunggu, kita karena ini kecepatan tinggi ya, artinya ini kapasitasnya penuh, jadi kita masuknya di suhu tinggi. Sekarang di suhu 226, rencana kita masuk di suhu 280 gitu. Jadi ini kebetulan saya pakai mesin Nordic kapasitas 2,5 kilo. Sejauh ini saya pakai mesin ini bagus, tidak ada masalah yang berarti. Kalau kendala pasti selalu ada. Jadi misal apinya susah besar, kemudian lampu ini pernah mati, nah, begitu gitulah. Tapi nggak ada error yang berdampak besar. Jadi kita bisa tangani sendiri. Jadi ini menitnya masih 25. Nah ini robusta, fine robusta. Ini robusta Jember ya. Ini robusta Jember, biji besar. Mantap sekali, ini bersih, nggak ada ranting, nggak ada kulit, nggak ada batu. Jadi kami roastery ini mengharap mungkin ke depan itu standar kopi itu bisa seperti ini ya, karena kadang kita juga dapat dari petani itu memang kondisinya jelek. Jadi di sana masih ada batu, di sana masih ada ranting, di sana masih ada plastik, bahkan kaca juga ada. Waduh, berat memang. Jadi roastery yang harusnya kita tinggal kita bayar harga yang pantas untuk mendapatkan kopi yang bagus, ini kita membayar harga yang lumayan tinggi, dapat kopinya kopi yang masih minta kita untuk kerja 2 kali. Gitu. Jadi ini suhu 270, sebentar lagi akan suhu 290 kita masukkan ya. Jangan bosan teman-teman. Jangan lupa dukung agar channel kami terus berkembang. Tekan like dan subscribe untuk mendapatkan update video dari kami. Oke, ini 290 kita masukkan. Oke, sudah habis. Timernya kita nyalakan. Jadi ini adalah batch kedua roasting kopi robusta. Main-main ke toko kami ada buka toko juga di Tokopedia, namanya Ijen Roastery. Di sana kami menjual kopi-kopi berkualitas dengan harga yang sangat fenomenal dan fantastis. Karena kami masih awal ini ya, kami masih baru 3 tahun di dunia perkopian, jadi masih banyak belajar. Ini tidak termasuk menggurui, jadi ini sharing tentang apa yang saya tahu tentang dunia perkopian. Jadi biasanya teman-teman kalau setelah turun ROR-nya itu, kalau ini misalkan 110, ini di sini pasti 1 menit.
harusnya seperti itu idealnya. Dan ini ketika nanti 1,5 menit dia akan naik, tuning pointnya itu di situ, jadi 1,5 menit ini naik. Jadi tapi kita lihat aja nanti, biasanya seperti itu. Dan ini nanti finish kira-kira di menit ke 15 atau 13 lah, idealnya seperti itu. Karena kalau terlalu lama itu kopi itu pahit sekali, kayak minum jamu itu. Nah ini 108 naik, ini 1,5 menit, jadi memang seperti itu idealnya. Dan nanti ketika ini di suhu 190, di sini juga pasti 9 menit. Jadi RO-nya itu 10 menit lah rata-rata untuk merosting kopi yang bagus itu. Jadi kita lihat dulu perubahan bijinya, masih belum nampak ya. Jadi fase ini fase pengeringan, ini hanya dikeringkan saja paling sekitar 2 menit. Setelah itu dia akan masuk ke fase menguning atau yellowing, biasanya orang-orang menyebutnya. Setelah yellowing dia akan browning. Lah di sana itu pembentukan gula itu mulai terjadi. Jadi nguliknya itu bisa di waktu fase browning itu. Kita juga bisa develop di waktu dia browning itu juga bisa. Kemudian di akhir juga bisa. Nah ini nanti saya pengen kopinya itu balance, manisnya dapat, bodinya dapat. Jadi saya pengen develop di akhir saja. Tapi beda mesin teman-teman juga harus paham, beda mesin juga beda pengoperasian, beda rasa juga. Untuk menghasilkan kopi yang cantik itu perlu mengorbankan kopi yang tidak banyak. Ini kira-kira habis, kalau 3 ton kopi itu habis, baru seiring berjalannya waktu bisa menemukan profil yang seperti ini. Nah ini kalau teman-teman lihat, jadi bisa rata gitu, kemudian aroma pun juga langsung keluar. Nah, untuk membuat seperti itu kita itu membutuhkan try and error, dan terus berinovasi dan terus mencari optimalnya kopi ini diproses atau di roasting seperti apa gitu. Main-main ke toko kami di Tokopedia, namanya Ijen Roastery, nanti kita cantumkan juga di deskripsi. Barangkali teman-teman punya angkringan, punya usaha warung, bisa nyoba produk kami gitu. Jadi kami beralamat di Bondowoso teman-teman, di Jawa Timur. Jadi ini adalah kopi Robusta. Ini kopi Robusta biji besar, varietas Tugusari ini. Jadi besar-besar, keren-keren. Jadi kalau ditaruh di resto atau di rumah makan itu sangat cakep sekali teman-teman. Kalau teman-teman ingin dibuatkan roasting kopi apa, silahkan bisa tulis di kolom komentar, nanti kami buatkan. Jadi mesin ini konfigurasinya itu sederhana sekali, tapi ini sebenarnya sudah bisa dioperasikan lewat software sebenarnya. Cuma memang mesin ini kelebihannya, jika kita bisa istilahnya ngulik atau mencari formulasi untuk roasting yang pas, itu hasilnya jauh lebih baik, karena ini pun kapasitasnya juga kapasitas rendah, bukan kapasitas produksi, dimana kita juga dengan cara manual pun masih, saya rasa masih sangat tidak ada kesulitan yang berarti ya, karena kapasitasnya juga kecil. Jadi contoh kayak ini kita bisa sesuaikan hisapan dari volume airnya. Jadi untuk menghisap mungkin ada kulit ari dan sebagainya, itu airflow itu diatur lewat ini. Semakin diatur kenceng juga semakin kenceng juga hisapannya gitu. Kemudian ini juga ada lagi speeddrum. Speeddrum ini untuk mengatur kecepatan putar dari ini. Nah
dari filmnya itu, kemudian volume gasnya itu mengatur apinya itu. Oke teman-teman, kita cek dulu. Nah ini sudah fase browning. Jadi di sini ini karakter gula dibentuk. Jadi nanti kita ingin menghasilkan kopi yang seperti apa. Tapi sebenarnya kalau robusta ini yang dicari hanya mungkin body, tapi yang tidak kayak jamu. Jadi body clean, kemudian tidak ada rasa tanahnya atau earthy. Terus ada gula-gula Jawa. Nah, gitu. Sebenarnya itu aja kalau robusta yang dicari. Dan tanpa gula pun juga masih enak diminum ya, teman-teman. Untuk kopi-kopi robusta ini, walaupun kopi robusta ini pahit. Nah, ini teman-teman. Jadi kami yakin kopi-kopi yang diproses dengan cara yang baik, kemudian dirawat dengan baik di kebunnya, kemudian pasca panennya juga diproses dengan baik, kemudian disangrai dengan mesin yang baik. Saya yakin pun jika nanti jadi kopi dan disuguhkan kepada Anda pun akan jadi kopi yang baik pula, teman-teman. Jadi ini sudah develop ya, 210. Ini saya matikan apinya. Nah, ini salah satu cara develop, tapi macam-macam. Ada yang cuma dikecilkan waktu dia browning. Kalau saya lebih suka seperti ini. Yang penting hasil akhirnya itu kopi robusta ini bagaimana caranya ketika kita minum itu yang kita rasakan gula Jawa, body yang balance, kemudian ada apa ya, kafein yang nendang gitulah, mantap itu istilahnya. Ini sudah 218, kita lihat dulu. Jadi robusta ini kan digunakan untuk campuran latte ya, untuk bahan espresso base ya. Jadi yang dicari juga rasanya pasti ya manis gula Jawa itu ya, sama gurih juga, gurihnya harus nampak, kemudian body yang utama. Biasanya teman-teman untuk dijadikan latte itu banyak sekali variasinya. Ada yang dicampur-campur, contoh dicampur dengan arabica proses wet hal, atau arabica proses natural, atau arabica proses apa ya, CM itu apa namanya, carbonic moisturizer lah, gitu-gitu. Oke. Karena ini suhunya kita lihat sudah sampai, kemudian binya sudah oke, kita keluarkan. Baik teman-teman, mungkin demikian video kami kali ini tentang merosting kopi robusta. Jangan lupa klik like dan subscribe, nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video cerita tentang kopi di channel ini. Jika ada saran atau masukan, atau mungkin teman-teman ingin dibuatkan tutorial merosting kopi apa, bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Main-main juga ke toko kami buka juga di Tokopedia, namanya Ijen Roastery. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke, baik teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Maju dan terus berkembang perkopian di Indonesia. Terima kasih.